Jadi so far kita memang masih bermain di dalam pattern ascending triangle ini. Kita akan update analisa ya dari yang kemarin sampai hari ini. Dan kira-kira apa yang terjadi apabila kita breakout atau kita break di bawah pattern ini. Nah sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada temannya melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan temannya, akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi secara bijak ya kalian pilah sendiri lah temannya, kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus gue adain giveaway khusus juga untuk referral BingX gue ya. Jadi sampai akhir Desember aja gue akan ambil 2 orang pemenang dan ini uangnya akan ditransfer secara tunai ya. Kalian cukup aktif chat di dalam grup ini, entah kalian share TA, signal maupun profit. Kita lihat teman-teman ya, Bitcoin dominance udah sempat breakout nih ya. Jadi dari kemarin, dari tanggal 28 sampai saat ini ya, lumayan naik sekitar 2%, artinya altcoin mengalami pelemahan teman. Jadi contohnya aja misalkan kita ambil Matic. Matic di tanggal 19 Desember ini sempat terjun bebas sampai 0,75. Itu adalah harga sama pada tanggal 21 November dan 9 November. Terus kita lihat nih, 19 Desember Bitcoin ini itu nggak sama 21 November ya. 21 November ini 15.5, sementara 19 Desembernya ini masih ada di sekitaran 16-an. Sementara kalau altcoin ini udah sama teman-teman ya, udah membentuk triple bottom. Itu sebabnya kenapa kita ngelihat ini Bitcoin dominance naik teman-teman ya, karena Bitcoin saat ini lebih mengalami penguatan harga teman-teman dibandingkan altcoin. Dan saat ini ya kita lihat dia udah kembali sideways teman, dan sideways seperti ini biasanya cenderung membawa koreksi teman ya. Itu yang kita lihat at least saat ini. Kenapa kita lihat let's say di time frame 4 jam ini. Kalian perhatikan ya, Matic altcoin ini cuman koreksi sedikit, sementara Bitcoin nih kalau misalnya kita lihat ya, ini saat ini pagi ini terjadi koreksi yang cukup dalam teman. Dan kalau misalkan ini anjlok teman-teman ya, ini terkoreksi, maka kemungkinan ya altcoin akan mengalami kenaikan dulu, atau at least kalau misalkan sama-sama turun ya, let's say Bitcoin juga turun, dia nggak akan turun sedalam Bitcoin gitu. Ibaratnya di sini kita dapat penguatan ya, triple bottom untuk altcoin teman, dan altcoin ada kemungkinan bisa mantul terlebih dahulu. Dan kalau misalkan dia mantul, artinya Bitcoin dominance turun, dan ya kemungkinan ya Bitcoin juga naik atau turunnya itu nggak akan sesignifikan altcoin gitu. Kalau misalkan altcoin naik tajam, teman, Bitcoin ya naik sedikit aja. Kalau misalkan Bitcoin turun tajam, ya altcoin hanya turun sedikit aja. Nah, jadi kalau misalkan kalian masih ingat ya, di sini kita ada gambarin market maker sell model, dan gue bilang yes ini masih valid teman ya. Even teman, meskipun kita breakout ini masih still valid selama ya kita masih ada di daerah support dari kotak yang pertama ini ya. Momen dimana ini invalid kan kita at least minimal harus tembus di atas 17.000 ya, memasuki area 17,5 inilah teman-teman ya. Ini artinya market maker sell model ini udah menjadi invalid. Dan memang dari kemarin gue ada update analisa bahwa kayaknya nih kita bakalan breakout nih ya. Ini kalian perhatikan pola ascending triangle, dan ini adalah pola bullish untuk Bitcoin ya, dimana kita memiliki support yang makin lama makin tinggi. Bahkan persis pas kemarin malam aja ini kita ketemu lagi nih support ascending triangle ini. Dan pagi ini juga kita sedikit ketemu teman di sini ya, jam 5 pagi tadi. Dan saat ini kita udah membentuk resist sekitar 4 kali teman ya, dan kita hanya tinggal menunggu momentum breakout ini terjadi. Dan apabila yang terjadi adalah breakdown teman ke bawah ya, bukan berarti bahwa kita invalid dari pattern ini. Well, bisa dibilang ya secara pattern bisa aja invalid teman ya, tetapi nggak menutup kemungkinan bahwa let's say Bitcoin terjun bebas ke level 16.6 teman ya. Ini masih ada chance untuk Bitcoin buat breakout gitu ya. Jadi bukan berarti artinya breakout dia gagal lalu kita siap terjun kembali ke level 15.000, enggak teman. Momen dimana kita breakdown di bawah ascending triangle ini masih tetap ada harapan untuk Bitcoin breakout, selama menurut gue kita bisa stay di atas level 16.300 sebagai support terkuat dari tanggal 20 Desember kemarin. Dan untuk target dari breakout tetap sama di level 17.300 ya. Ini kita udah ukur kemarin ya.
Jadi dari sini ke area breakout berikutnya sekitar 17.300 sampai 17.400. Nah, kemungkinan Bitcoin ini bakalan naik juga, ini didukung dari bullish divergence yang terjadi. Kalian bisa lihat nih ya. Secara RSI-nya, ini kalian perhatikan ya. Dia makin lama makin tinggi secara time frame weekly, sementara kita lihat dari price action-nya dia semakin turun teman-teman ya. Ini adalah ciri-ciri bull div, dan ada kemungkinan bisa jadi nanti di awal tahun kita mendapatkan pump entah menuju ke level 20.000 atau 21, 22.000 di sini lah ya. Ibaratnya balik lagi ke area di level Juni sampai November tahun 2022. Nah, kalau misalkan kalian mikir, lah ini kan artinya pola ini udah bisa invalid gitu ya. Kalau misalkan momen di mana kita break di atas 17.5 aja, market maker sell model ini udah invalid gitu. Ya gue bilang ya memang ini hanyalah sebuah technical tools teman-teman. Nggak menjamin kepastian gitu. Jadi ya memang bisa jadi kita invalid teman-teman, bisa jadi kita break dari model yang satu ini dan langsung menuju ke level 20.000 teman-teman. Karena tadi kalian lihat dari segi weekly time frame aja ada divergence kuat teman-teman ya, dari RSI-nya kita lihat, lalu dari harganya kita lihat juga semakin turun, RSI-nya naik. Jadi ya bisa jadi kita dapat pump all the way ke level 20.000 dan itu juga sebenarnya masih belum bullish teman-teman untuk Bitcoin ya, karena hanya balik ke area level 20 dan 22.000 ini nggak mencerminkan apa-apa gitu ya. Pump yang bener-bener bullish yaitu kalau misalkan kita bisa balik ke level 40.000 minimal teman-teman untuk Bitcoin. Kalau misalkan kita lihat RSI divergence teman-teman ya, itu ya palingnya Bitcoin hanya mantul doang ke level 20.000 dan itu ya biasa aja gitu. Jadi ya paling itu untuk update sekilas pada analisa kali ini ya. Semoga analisis ini bisa membantu. Kita lihat memang di sini ada pola market maker sell model, tetapi ini tidak menjamin kepastian juga. Bisa jadi Bitcoin langsung break all the way ke level 18 lagi hingga ke level 20.000 teman-teman ya. Pokoknya kalau misalnya kita berhasil breakout dari 18 ini udah nggak ada resist sama sekali sampai sebelum kita bisa menuju ke level 20.000 lagi untuk Bitcoin. Dan bisa jadi itu juga terjadi nanti di bulan Januari ya. Ini hanyalah trading plan gue sendiri, jadi jangan ikut-ikutan, soal miliki trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.